Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan Kak Rahma di pembelajaran biologi materi kelas 10 semester genap. Dan ini adalah materi yang keempat atau bab yang keempat, yaitu mengenai keseimbangan ekosistem. Kalau di pertemuan sebelumnya mungkin kita akan bahas terkait tumbuhan, tapi untuk di bab ini kita akan khusus membahas terkait ekosistem. Ya, nah, apa saja yang akan kita pelajari di hari ini? Yaitu kita akan belajar terkait pengertian keseimbangan ekosistem, dan juga kita akan belajar terkait komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi, komponen biotik dan abiotik ini adalah komponen penyusun ekosistem yang sangat penting. Jadi, kalau tidak ada komponen biotik dan abiotik, maka kita tidak bisa menyebut yang namanya itu adalah ekosistem. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Kak Rahma punya quote yang perlu adik-adik pahami, yaitu dari Jonas Salk. Dia berkata, "Eventually we'll realize that if we destroy the ecosystem, we destroy ourselves." Jadi maksudnya adalah secara tidak langsung gitu ya, secara kita sadari, kalau kita merusak suatu ekosistem, ternyata kita juga sedang merusak diri kita sendiri loh. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan ada suatu ekosistem hutan. Biasanya seperti di berita-berita di Kalimantan, di Sumatera, kita tahu ya kalau ekosistem hutan kita di Indonesia ini sedang dalam keadaan genting ya. Banyak hutan ditebangi, dibakar untuk dijadikan suatu lahan ya, entahkah itu lahan pertanian atau lahan bangunan. Nah, ternyata secara kita tidak sadar dengan kita merusak ekosistem hutan tersebut, akhirnya gimana? Kita tidak punya yang namanya suatu lingkungan yang bisa menghasilkan oksigen dengan cukup baik. Ya, seperti yang adik-adik juga tahu bahwa tumbuhan itu penghasil oksigen terbesar. Ya, jadi kalau ekosistem hutannya rusak, sudah pasti kita bisa saja merusak diri kita sendiri, yaitu bisa saja terjadi kekurangan oksigen. Gitu ya, keadaan bumi jadi semakin panas, terjadi global warming besar-besaran. Nah, sehingga secara tidak kita sadari, harapannya setelah kita belajar ekosistem ini, harapan dari Kak Rahma adalah adik-adik bisa menjaga ekosistem, ya. Nggak perlu mungkin jauh-jauh di Sumatera, di Kalimantan, seperti yang tadi Kak Rahma ceritakan, kita bisa mulai dari ekosistem di sekitar rumah kita dulu, ya. Misalkan ada ekosistem sungai, kita harus menjaga agar kondisi sungai itu tetap bersih dengan tidak membuang sampah di sungai gitu ya. Jadi setelah belajar ekosistem ini, semoga kita bisa lebih peduli lagi terhadap ekosistem di sekitar rumah kita ya. Oke. Kak Rahma akan langsung masuk ke materi. Dari tadi Kak Rahma tanya terus ya, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu? Kita udah bahas juga tadi di quotes sebelumnya. Jadi sebenarnya ekosistem itu apa? Oke, jadi ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi ya yang berisi terkait interaksi-interaksi makhluk hidup yang ada di dalamnya ya, dan juga di dalam ekosistem ini tadi terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi kalau di dalam ekosistem ini harus ada yang namanya interaksi. Interaksi apa tuh Kak? Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya atau makhluk hidup dengan lingkungannya gitu. Jadi yang dimaksud dengan ekosistem, Kak Rahma ulangi, adalah suatu sistem ekologi di mana di sana berisi hubungan timbal balik atau hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Gitu ya. Oke. Next, selanjutnya adalah keseimbangan ekosistem. Ya, apa sih pengertian keseimbangan ekosistem sendiri? Yaitu adalah suatu kondisi di mana terjadi interaksi antar komponen-komponen di dalam ekosistem yang berlangsung secara harmonis dan seimbang. Ya, nah jadi ketika interaksi di dalam ekosistem tadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya berlangsung secara seimbang dan harmonis, maka kita sebut dengan keseimbangan ekosistem. Ya, jadi misalkan interaksi antara hewan dengan tumbuhan, ya, mungkin hewan-hewan herbivora yang memakan tumbuhan, itu berlangsung dengan lancar, tumbuhannya terjaga dengan baik, lalu hewan-hewan herbivora bisa memakan tumbuhan dengan baik. Nah, itu bisa kita sebut sebagai ekosistem yang seimbang. Nah, karena secara langsung maupun tidak langsung, ekosistem-ekosistem di bumi ini kita, ya, di bumi kita ini berhubungan satu dengan lainnya.
Maksudnya gimana tuh, Kak? Ya, oke. Karena ambil contoh dari kerusakan hutan tadi, ya. Ketika hutan-hutan, ya, contohnya tadi misalkan di Kalimantan, di Sumatera, itu habis ya, terjadi kebakaran hutan atau hutan-hutannya ditebang secara paksa, ya. Nah, otomatis kalau terjadi hujan besar bisa mengakibatkan yang namanya tanah longsor. Mungkin adik-adik juga sudah sering dengar ya di banyak berita-berita terjadi tanah longsor ketika hujan. Ya karena itu tidak ada pohon yang menahan aliran air yang terjadi ketika hujan dan masuk ke dalam tanah sehingga terjadi penyebabnya adalah tanah longsor. Nah, setelah itu tanah yang terbawa oleh aliran air hujan tadi akan terbawa ke sungai, ya. Nah, adik-adik tahu kan kalau sungai itu juga termasuk ekosistem. Nah, tanah yang tadi terbawa aliran hujan dari hutan karena tanah longsor terbawa ke sungai mengakibatkan terjadinya pengendapan tanah di sungai. Sehingga apa penyebabnya? Ya, nah penyebabnya adalah di sungai terjadi penumpukan tanah sehingga karena tanahnya menumpuk, airnya jadi keruh, bisa terjadi kematian tuh terhadap terhadap makhluk hidup yang ada di sungai tersebut, misalkan ikan gitu-gitu ya. Jadi dia akan mati tuh karena terjadi pengendapan air sungai yang keruh sehingga menyebabkan ekosistem di dalamnya juga menjadi berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa ekosistem di bumi ini ternyata berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika yang satu rusak bisa menyebabkan kerusakan ekosistem yang lainnya gitu. Oke, Kak Rahma akan lanjut, yaitu terkait komponen penyusun ekosistem. Jadi terbagi menjadi dua ya, seperti di slide, ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Seperti namanya, biotik itu artinya hidup. Jadi komponen biotik ini adalah komponen yang hidup, ya, terdiri dari mikroorganisme. Ada yang tahu mikroorganisme apa? Mikroorganisme adalah organisme yang kecil-kecil, seperti bakteri, jamur, ya. Terus habis itu ada tumbuhan, ada hewan, ada jamur, dan ada manusia juga ya. Kita sendiri termasuk komponen biotik. Yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu adalah komponen yang tidak hidup. Jadi biotik artinya hidup, A itu artinya tidak. Jadi abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Ya, contohnya ada air, ada tanah, ada udara, cahaya matahari, suhu, kelembaban, derajat keasaman atau pH, dan lain sebagainya. Nanti kita Kak Rahma akan tunjukkan lagi contoh-contoh komponen yang lainnya. Kak Rahma akan lanjut. Nah, ini yang Kak Rahma maksud dengan komponen abiotik ya. Seperti pada gambar, ada udara ya yang sangat kita perlukan di dalam makhluk hidup. Ya. Terus habis itu kita langsung pindah ke komponen biotik ya. Tadi ada tumbuhan, ada hewan, ada jamur ya. Kalian juga sudah tahu bahwa ini adalah komponen-komponen yang hidup ya. Oke, di sini Kak Rahma punya suatu games. Jadi boleh kalian perhatikan dari gambar tersebut kita lingkari mana yang kira-kira termasuk komponen biotik dan komponen abiotik ya. Oke. Di sini kita cari yang komponen biotik dulu ya. Oke, kita pindah dulu ke gambar. Oke, di sini ada beruang. Ya, dia termasuk komponen biotik. Ada serigala, dia juga termasuk komponen biotik. Ada ikan, terus ada rakun, ada burung bangau, terus ada tupai, terus ada beruang, lalu ada rusa, terus ada kura-kura, ada bunga teratai, ada pohon, ada rerumputan, semak-semak, ya. Nah, ini juga dia termasuk komponen biotik. Lalu di sini juga ada kepiting, ada lobster. Nah, ini dia kita sebut sebagai komponen biotik. Lalu untuk yang komponen abiotik kita tandai. Di sini ada air ya. Lalu ada pasir, lalu ada bebatuan kecil-kecil yang di pinggir-pinggir sungai, ini juga termasuk komponen abiotik. Lalu ada udara, ya. Nah, terus ada tanah-tanah di sekitar pohon. Nah, ini juga termasuk komponen abiotik. Ini juga ya, ada batu besar, dia juga termasuk komponen abiotik, ya. Oke, mungkin sekian
materi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas terkait interaksi-interaksi dalam ekosistem. Sampai bertemu lagi.